Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29, tempat paling aman dan nyaman. Di sanalah Ferdinand dan Alice berada, duduk di antara kursi-kursi kosong. Mereka melihat Robert dengan senyum sumringah, senang atas kehadiran pria itu di sini. "Apa kabarmu, Dud?" sapa Ferdinand. Ia berdiri dan menghampiri Robert. "Jika aku tahu kalau kau yang menyuruhku datang ke sini, akan kubawakan wine kesukaanmu," kata Robert. Robert dan Ferdinand saling berjabat tangan. Ferdinand menepuk pundak Robert dengan pandangan penuh kerinduan. Karena sudah bertahun-tahun lamanya ia tidak melihat sahabat baiknya ini. Lily dan Bianca mengajak anak-anak untuk duduk di kursi. Ketika para chef pribadi keluarga Lorenzo yang Rion panggil malam ini telah selesai menghidangkan makanan di meja, mereka berdua benar-benar tidak menyangka kalau kedua orang tua mereka adalah sahabat baik sejak muda. Kurasa ungkapan dunia sempit itu memang benar. Dari sekian banyak perempuan, Rion justru bertemu dengan putrimu. Tawa Ferdinand ketika melihat kenyataan yang ada. "Aku sama terkejutnya ketika pertama kali Rion datang kepadaku untuk meminta Lily menjaga Lukas. Sepertinya candaanmu waktu itu benar-benar sampai ke telinga Tuhan," sahut Robert seraya menyesap wine yang telah disiapkan. Aku jadi ingat tentang itu. Jangan pertemuan mereka terjadi karena ucapanku waktu itu," canda Ferdinand. "Ucapan apa memangnya?" tanya Rion penasaran. Ferdinand melihat Robert, meminta temannya itu yang menjawab. "Ayahmu dulu pernah berkata ketika Lily lahir, 'Bagaimana kalau Lily dan Rion kita jodohkan saja, dan kau jadi besanku?' Kurang lebih seperti itu." Waktu itu hanya candaan Ferdinand saja, tapi sepertinya ucapannya justru akan benar-benar terjadi, kata Robert melihat ke arah Rion dan Lily yang duduk berseberangan dengannya. Tahu apa yang dipikirkan ayahnya, sontak membuat Lily merona dan malu. Kalau sepertinya ayahnya telah tahu tentang hubungannya bersama Rion. Padahal Lily belum memberitahukan hal itu ke sang ayah sampai sekarang. "Tenang saja, sweetheart. Aku sudah tahu kau dan Rion akan menjadi sepasang kekasih. Rion sudah lebih dulu bilang kalau dia menyukaimu ketika meminta izin untuk membawamu ke rumah ini sebagai pengasuh Lukas tempo hari." Papa Robert dengan senyum lebar melihat Rion dan Lily sekarang. "Benarkah Rion bilang kalau dia menyukai Lily seawal itu?" Bianca terkejut mendengar ucapan dari Robert. Tidak menyangka kalau ternyata adik laki-lakinya itu telah jatuh cinta sedalam itu kepada Lily. "Benar," jawab Robert hingga membuat Rion salah tingkah karena ketahuan menyukai Lily sejak awal. Tawa Ferdinand memenuhi ruangan. Tidak menyangka akan mendengar hal seperti ini dari anak laki-lakinya yang dingin dan cuek tentang perempuan. "Kalian tahu alasan kenapa aku mengatakan candaan untuk menjodohkan Rion dan Lily dulu? Itu karena Rion begitu tertarik dengan Lily yang masih bayi ketika pertama kali melihatnya. Dia bahkan menemani Lily dan bermain dengannya saat kami bicara banyak hal. Bianca tidak ikut saat itu karena dia ada les sepulang sekolah. Katanya, aku ingat itu.
Rion bahkan benar-benar menghabiskan waktunya dengan Lily waktu itu. Imbuh Alice yang sepertinya teringat akan kenangan lama terlupakan itu. Semua orang di ruangan terkejut mendengar hal itu, khususnya Rion dan Lily. Mereka berdua sama-sama tidak ingat akan hal itu, terutama Lily yang pastinya tidak akan ingat karena ia masih bayi. Bukankah ini cerita yang manis sekali? Siapa yang menyangka kalau mereka berdua sudah bertemu sejak kecil? Kata Bianca yang antusias mendengar realita mengagumkan ini. Mungkin jika kau tidak menghilang setelah kematian Miranda, kita benar-benar jadi besan sejak lama. Tapi sepertinya Tuhan punya cara sendiri untuk Rion dan Lily, kata Ferdinand dengan nada sedikit memelan. Khawatir kalau ia akan menyinggung perasaan Robert karena menyebut nama mendiang istri tercintanya. Aku dan Lily butuh tempat dan suasana baru saat itu agar kami tidak terlalu terpuruk. Memutuskan untuk pergi dari San Francisco ke Oakland. Tapi keputusan itu sepertinya adalah keputusan yang paling kusesali dalam hidupku. Robert berkata dengan nada yang pilu. Mereka semua di ruangan tahu penyesalan apa yang menggumul dalam dada Robert. Karena keputusan Robert untuk pindah ke Oakland justru menjadi mimpi paling buruk untuk Lily. Tragedi yang terjadi di sekolah Lily adalah hal yang pasti setiap seorang ayah akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena gagal menjaga putrinya, kejadian pelecehan Lily itu sepertinya membekas bukan hanya kepada Lily tapi juga sang ayah. Ketakutan Robert kalau hal itu akan terulang lagi atau justru membuat putrinya kembali terpuruk jika teringat. Dad, it's okay. I'm okay now. Rion membantuku selama di sini tentang hal itu, jadi tidak perlu khawatir. Ucap Lily kepada sang ayah, tahu kalau ayahnya kembali masuk dalam mode menyalahkan dirinya. Karena tidak bisa melindungi Lily dengan baik. Dan menurut Robert salahnya karena dirinya lah yang membuat Lily pindah bersamanya ke Oakland. Robert berusaha tersenyum, tidak ingin putrinya khawatir tentang apa yang Robert pikirkan. Terlebih ia tidak mau sampai suasana makan malam yang menyenangkan ini hancur karena mood Robert. Namun melihat kedekatan Rion dan Lily membuat pria itu dapat merasa lega sekarang. Ia tahu kalau Rion akan menjaga Lily dengan baik. Lily kini berbaring di tempat tidur, meluruskan punggung. Setelah seharian tidak diam mengurus persiapan makan malam ini bersama Bianca, belum lagi anak-anak yang terus menempel pada Lily seperti magnet. Gadis itu mengambil napas panjang untuk melepaskan segala kepenatan. Beruntung karena Lukas dan si kembar sudah terlelap. Kemungkinan karena mereka berdua kelelahan bermain dengan para kakek dan nenek mereka. Sebuah ketukan terdengar, membuat Lily melihat ke pintu. Namun sebelum ia sempat bangkit untuk duduk, orang yang mengetuk pintu telah masuk ke dalam kamar. Love. Rion berjalan ke arah tempat tidur, tersenyum saat melihat kekasihnya berbaring. Ia bisa melihat dengan jelas kalau gadis itu kelelahan. Lily bangkit duduk, ingin melihat Rion lebih jelas. Dan bisa dilihat pria itu juga telah mengganti pakaian dengan pakaian rumah yang santai. You okay? Tanya Rion duduk di pinggir tempat tidur. Sedikit lelah, jawab Lily jujur. Mereka bagaimana? Tanya Lily tentang orang tua mereka,
karena sebelumnya Rion menemani mereka. Masih ada di ruang tengah. Mereka punya banyak cerita setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Jadi biarkan saja, Robert juga akan menginap di sini malam ini. Rion menjawab dengan santai. Lily mengangguk, mengerti situasinya. Rion pindah posisi duduk. Ia naik ke tempat tidur dan bersandar pada kepala ranjang. "Come Harry, love." Suruh Rion agar gadis itu mendekat. Tanpa banyak kata, Lily menggeser dirinya dan duduk di antara kaki Rion. Bersandar pada pria itu sepenuhnya, hingga merasakan kedua lengan kokoh milik Rion memeluk gadis itu. "Hari ini aku mendengar banyak hal tentangmu dari Robert. Aku bahkan tidak ingat tentang aku bertemu denganmu ketika aku kecil. Itu benar-benar mengejutkan. Ternyata kau perempuan pertama yang membuatku tertarik, bahkan sampai saat ini." Ucap Rion menciumi pucuk kepala sang gadis, menenggelamkan wajahnya di rambut Lily. "Aku benar-benar terkejut dengan bagian itu," kata Lily yang membayangkan seperti apa Rion ketika saat bertemu dengan Lily yang masih bayi kala itu. "Apa kau baik-baik saja akhir-akhir ini?" tanya Rion tiba-tiba, seakan pria itu sengaja mengubah topik pembicaraan. Ada keseriusan dari nada suara pria itu seketika. "Aku baik, memang ada apa?" tanya Lily. "Aku dengar dari Bianca, kau bahkan mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal sejak kemarin. Apa itu orang sama yang mengirimimu email beberapa hari lalu?" Rion menatap gadis itu serius. Kilat kekhawatiran terpancar jelas dari raut wajahnya. "Kurasa," Lily mengubah posisi duduknya. Kini ia duduk menyamping dan memeluk Rion erat. Perasaannya langsung berubah tidak nyaman ketika mengingat hal itu lagi. Tahu kalau kekasihnya tidak merasa baik setelah topik pembicaraan yang baru saja Rion buka. Pria itu langsung memeluk Lily erat, menghujani gadis itu dengan ciuman di wajah dan kepalanya. Sebenarnya Rion tidak ingin membicarakan hal yang mungkin akan membangkitkan trauma gadis itu. Tapi ia juga tidak ingin gadis itu menanggung ketakutannya sendirian. Jelas kalau telepon dari nomor yang tidak diketahui itu cukup mengganggu Lily. Karena Rion dapat melihat Lily tidak memegang ponselnya sejak kemarin. Sengaja menyimpannya di kamar dan mematikan deringnya. "It's okay, ingat ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan terjadi apapun padamu, love. Jangan pernah ragu untuk memberitahuku dan datang padaku jika kau merasa tidak nyaman. Bahkan jika itu lewat tengah malam sekalipun atau saat aku di luar kota pun, aku akan datang padamu," kata Rion dengan nada begitu lembut, berusaha menenangkan Lily. "Terima kasih, jika kau tidak ada, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku sekarang. Mungkin aku akan mengurung diri di kamar dan mematikan semua akses komunikasi. Bahkan tidak berani untuk bertemu orang lain." "Terima kasih," ucap Lily seraya menenggelamkan diri semakin dalam ke pelukan Rion. Sekarang pelukan pria itu adalah tempat paling aman dan nyaman untuk Lily. Seolah semua ketakutan dan kekhawatirannya menghilang begitu saja ketika Rion memeluk Lily seperti ini. Rion senang mendengar isi hati gadis itu. Senang ketika Lily kini bergantung pada Rion terutama dalam keadaan lemah. Hal itu membuat Rion semakin protektif kepada sang gadis.
Tak ingin sesuatu terjadi padanya walau sedikit saja, bahkan jika itu masa lalu sang gadis sekalipun. Perhatian keduanya tertuju ke meja kerja Lily yang tak jauh dari tempat tidur. Getaran ponsel milik gadis itu terdengar, membuat keduanya menoleh secara bersamaan. Melihat Lily yang justru menenggelamkan dirinya ke Rion, membuat pria itu menduga kalau itu adalah telepon dari orang asing yang membuat sang gadis tidak nyaman. Biarkan saja, pinta Lily, tahu kalau Rion memiliki niat untuk mengambil ponsel sang gadis dan mengangkat panggilan tersebut. Tapi kau tidak bisa terus seperti ini. Tidak nyaman dan takut setiap kali ponselmu bunyi. Kau bahkan tidak sadar ketika ponselmu bunyi kau terkejut luar biasa, Love. Kata Rion, tidak senang dengan Lily yang membiarkan penelepon asing itu terus menerornya. Lily menggelengkan kepala. Kumohon biarkan saja, pinta Lily lagi. Rion menghela napas saat mendengar permintaan sang gadis. Lily memang sosok yang kuat dan luar biasa di mata Rion, tapi gadis itu juga memiliki sisi lemah seperti ini. Padahal jika itu tidak berhubungan dengan masa lalu sang gadis, Lily akan mencari pemilik nomor yang meneleponnya hingga ke akar-akar tanpa sisa. Tapi Rion paham, walau gadis itu mulai bisa mengontrol dirinya, bukan berarti ia telah sembuh dari traumanya. Masih butuh banyak waktu untuk gadis itu agar tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Aku menyedihkan, ujar Lily. No, Love, kau kuat dibandingkan apa yang kau pikirkan. Jangan pernah berpikir kalau dirimu menyedihkan hanya karena kau merasa lemah seperti ini, kata Rion. Ia menciumi kepala gadis itu, memeluk Lily erat. Lily tersenyum, mungkin ucapan itulah yang ingin ia dengar. Ucapan penuh afeksi sayang tanpa penilaian tentang bagaimana dirinya saat berada di titik ini. Rion mengambil ponsel dari saku celananya dan mencari sebuah nomor yang telah ribuan kali pria itu telepon. Menelepon siapa? Tanya Lily, menatap Rion penasaran. Rion justru hanya mengelus pipi gadis itu saat ia menempelkan ponselnya di telinga. Menunggu orang yang ia telepon mengangkat panggilan. Melihat hal itu membuat Lily semakin penasaran. Siapa gerangan yang ditelepon oleh Rion malam-malam dan tiba-tiba seperti ini? Tapi ketika Lily kembali bertanya, pria itu hanya tersenyum penuh arti. Dante. Rion menelepon asistennya ternyata, ya. Jawab Dante dari seberang telepon. Carikan Lily ponsel baru yang sesuai dengannya dan pekerjaannya. Bawakan besok ketika kau menjemputku. Perintah Rion. Setelah mendengar jawaban memuaskan dari Dante, Rion segera menutup panggilannya. Ia menaruh ponselnya di meja kecil samping tempat tidur dan kembali memeluk Lily. Kenapa membelikanku ponsel? Ponselku masih bagus. Protes Lily dengan kelakuan tiba-tiba Rion. Kau sudah tidak memegang teleponmu sejak lusa karena teror itu. Jadi simpan saja ponselmu itu dan pakai yang baru. Kau hanya tinggal memindahkan yang kau butuhkan ke ponsel yang baru. Aku tidak ingin kau tidak mengangkat teleponku nanti, atau berhenti mengirimiku pesan seperti biasa. Kata Rion, tapi bagaimana mungkin kau menyuruh Dante mencarikanku ponsel baru di tengah malam seperti ini?
Dan harus membawanya besok, kau atasan yang kejam. Olok Lily. Love, percayalah Dante bahkan bisa mendapatkan ponsel itu dalam waktu 1 jam setelah kusuruh. Kau terlalu meremehkan Dante dan koneksi dimilikinya. Dia bahkan tidak perlu bangkit dari duduknya dan apa yang kuminta akan datang ke tangannya. Rion membanggakan asisten terpercayanya itu. Dante sehebat itu, Lily bahkan baru dengar kemampuan dari tangan kanan Rion tersebut. Kau tahu julukan dia apa, Mr. Perfect? Itu panggilan semua orang kepadanya. Dia lebih menakutkan dibandingkan yang terlihat. Kata Rion tanpa niat menjelekkan Dante. Ya, tidak ada orang yang paling tahu tentang Dante dibandingkan Rion. Betapa menakutkan pria itu di balik wajah ramahnya. Alasan kenapa Dante menjadi wakil ketua Pantom bukan hanya karena ia teman baik Rion ataupun orang kepercayaannya. Tapi Dante adalah Pantom itu sendiri. Pantom sebenarnya dibentuk oleh Rion semata-mata untuk memanipulasi kemampuan Dante. Memberikan teman Rion itu wadah untuk mengeluarkan seluruh kemampuan Dante. Bersambung.